Selamat pagi anak-anak. Diulang. Selamat pagi. Pagi, luar biasa sehat. Baik, terima kasih. Mana ini ketua kelas? Tampil deh. Ya. Pimpin doa kita ya anak ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya buat ketua kelasnya. Saya mau tanya ini kepada kalian semuanya. Ada yang absen? Hadir semua? Baik, kalau memang sudah hadir ya. Tadi ini ruangannya sudah dibersihkan? Bersih? Berarti nanti pulangnya nanti ya, Anda begitu pulang nanti tolong dibersihkan ya. Kan sudah ada apa ya kan, daftar tiketnya kan? Iya ya, jadi jangan lupa nanti supaya dibersihkan ya. Baik. Sebelum kita mulai ya pembelajaran kita ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebentar saya mau hidupkan dulu lagu kebangsaan ya. Kita bernyanyi dulu ya. Bisa ya? Iya, coba sama-sama kita berdiri sayang. Iya, ya. Kita nyanyi dulu ya. Ini lagunya dari Sabang sampai Merauke. Tahu ya? Oke, kita nyanyikan ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Iya, ya. Nah, setelah kita bernyanyi, ya, saya mau tanya ini sama kalian. Edisi minggu yang lalu kita belajarnya ada yang tahu nggak? Coba silakan tampil. Tentang teks berita. Oke, tepuk tangan dulu. Jikalau memang Anda masih ingat teks berita, ya, apa itu pengertian teks berita? Ada yang tahu? Oke. Berita adalah informasi yang akan disampaikan kepada halayak. Berita adalah informasi yang akan disampaikan kepada khalayak atau masyarakat. Baik, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya. Nah, secara otomatis ya, berita itu punya rumus. Ada yang tahu? Silakan. 5W tambah 1H. 5W tambah 1H. Iya, luar biasa. Nah, jikalau memang 5W tambah 1H, apa itu? Ada yang tahu? Oke. Kelasnya pintar-pintar. What apa, wo siapa, where di mana, we mengapa,
When, kenapa, dan how, bagaimana. Iya, ya. Di situ dikatakan ada what, who, where, when, why, dan how. Ya, bagaimana. Nah, tibalah saatnya, ya. Tibalah saatnya kita akan belajar materi yang masih berkaitan dengan teks berita, yaitu apa? Contoh berita. Nah, perhatikan di situ. Perhatikan di situ ada contoh teks berita bergambar. Ya, sekali lagi contoh teks berita bergambar. Nah, di situ dikatakan ya kabar bar ya. Kartu berita gambar. Nah, di sini dikatakan ya, perhatikan di situ ada dampak kebakaran rumah. Ya, teksnya sudah ada. Puing bangunan yang hangus masih tersisa dan berserakan sesuai kebakaran. 4 rumah di jalan masjid RT 003 RW 01 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 29 bulan 1 tahun 2022. Hingga Sabtu siang, asap masih terlihat di atap rumah yang terbakar. Kayu kusen dan konstruksi bangunan rumah telah menjadi arang. 3 orang tewas akibat insiden kebakaran itu. Mereka masing-masing berinisial J, umurnya 40, M 60, dan pria yang akrab dipanggil Kumis 60. Kini, gang selebar tak lebih dari 2 meter yang menjadi akses masuk rumah ditutup dan diberi garis polisi. Warga yang tinggal itu ada yang sebagai pemulung, ada juga sebagai sopir, ujar Ketua RW 01. Yus saat ditemui di lokasi peristiwa kebakaran itu, setelah adanya api yang muncul dari atas rumah, api kemudian merembet ke sisi bangunan. Ketiga korban itu di sebelah kamar warga. Yang sadar ada api, dia bilang, "Saya sudah bangunin Pak, tapi dia tidak mau bangun." Ya, kata Yus dari ketiga korban, 2 hangus terbakar, 1 korban lain meninggal, diduga tertutup seng yang menimpanya. 2 orang ditemukan hangus total, yang 1 tidak total tapi tertimpa seng, jadi tertutup dengan seng. Mungkin meninggal kehabisan udara kali ya, kata siapa? Kata si Yus, ya. Nah, setelah kita melihat teks bergambar ini, ya, secara otomatis kita bisa menggunakan rumus 5W tambah 1H. Nah, perhatikan di situ. Nah, ya, perhatikan di situ. Nah, di situ, wah, apa itu? Apa itu? Yang apa? Yang berita di situ. Yaitu apa? Tentang masalah apa? Kebakaran rumah. Siapa? Yaitu berinisial J, M, dan Kumis yang tewas. Where atau di mana? Ya, di Jalan Masjid RT 003 RW 01 Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Ya. When, kapan terjadinya? Iya. Why? Api muncul dari atas rumah. How? Bagaimana ini? Bagaimana? Ya. Kata Yus, apa di situ? Kata Yus, dari ketiga korban 2 hangus terbakar, 1 korban lain meninggal, diduga tertutup seng yang menimpanya. 2 orang ditemukan hangus, total yang 1 tidak total tapi tertimpa seng, jadi tertutup dengan seng. Mungkin meninggal kehabisan udara kali ya. Kata siapa? Kata Yus. Nah, seperti itulah menggunakan rumus 5W tambah 1H. Jadi ini beritanya sudah komplit ya, beritanya sudah jelas ya, sesuai dengan yang edisi yang minggu yang lalu. Ada berita itu ya yang bisa menggunakan keseluruhan 5W tambah 1H, ada juga yang tidak, karena mungkin beritanya tidak lengkap. Makanya kemarin itu pembelajarannya ada yang namanya piramida terbalik. Unsur penting sekali, penting dan tidak penting ya. Seperti itulah contoh teks berita bergambar. Ya, kira-kira ada yang mau bertanya ini? Gak ada? Paham ya? Baik, kalau begitu ya, Bapak
akan melakukan ice breaking dulu ya, sebelum yang namanya apa? Melakukan diskusi kelompok. Iya, coba berdiri dulu. Berdiri dulu kita ya. Iya. Jadi kalau saya katakan ya, tepuk tangan 1. Iya, tepuk tangan 2. Ada tangannya ya. Kalau 1 dia begini, kalau 2, kalau yang 3, 1, 2, 3. Ya. Saya ulangin ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4. Iya, ya. Atas ya. Ya, bisa ya kira-kira ya? Kita ulang ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 4. Masih ada yang salah ya. Sekali lagi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4. Iya, silakan dulu. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya. Berarti Anda sudah cukup untuk ice breaking-nya hari ini. Nah, sekarang kita akan bentuk sebuah kelompok dan saya akan memberikan LKPD-nya sekaligus. Iya, silakan dulu susun kelompoknya, nak. Nah, sekarang saya mau bagikan LKPD-nya ya. Sama kertas ya. Ya, ini kan kemarin saya minggu lalu sudah kasih gini persen ya kan? Ya, nanti kalau sudah siap ya, kurang lebih durasinya 10 menit sudah cukup ya, atau mungkin 20 menit. Ya, 20 menit ya. Kalau apa-apa nanti tergantung kita lah gimana enaknya ya. Nanti begitu hasilnya, tolong nanti kamu kirimkan ke grup kita lewat dari WA ya, dan nanti akan presentasi ke depan ini ya. Silakan bekerja. Sudah dibagi LKPD-nya ya. Oke.
lagi ya. Baik, jangan lupa itu diskusi Anda difotokan, setelah itu dikirim ke grup WA kita ya. Lalu nanti kita lakukan presentasi ya. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Grup pertama tadi sudah dikirim ya. Ada ya tadi ya. Grup kedua, grup ketiga belum ya, belum dikirim ya. Oke, udah masuk ya. Grup yang ketiga di WA ya. Baru masuk. Oke. Baik anak-anak. Silakan. Saya mau lihat dulu ya. Mau lihat dulu hasil diskusi kalian ya. Coba kelompok 1 ambil dulu lah. Ya. Kelompok 1 yang ini. Ya, nanti dulu nanti. Nanti baca dulu ya. Coba mana saya mana? Saya lihat. Coba mana? Oh, sebentar. Nah, ini temannya membacakan. Itu perhatikan ya. Ya, perhatikan teksnya tadi saya sudah buka di WA ya. Di WA. Perhatikan yang ini. Iya. Sebentar. Oke, bacakan dulu nah. Dan nanti saya ini. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dampak Gunung Semeru Meletus. Gunung Semeru mengalami erupsi pada Selasa 7 Desember 2021 pukul 3 WIB. Gunung Semeru juga terpantau mengalami 2 kali gempa letusan dengan durasi 55 sampai 125 detik. Sementara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menginformasikan terjadi 7 kali gempa guguran dengan durasi 50 sampai 120 detik. Gunung api yang terletak di 2 kabupaten yakni Malang dan Lumajang itu mengeluarkan lava pijar, suara gemuruh, serta asap pekat berwarna abu-abu. Selain itu, erupsi Semeru menyebabkan kondisi wilayah Lumajang gelap gulita karena listrik padam. Sebagian rumah warga rusak dan tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru. Sebagian lainnya penuh dengan abu. Jumlah rumah terdampak APG Semeru 2.970, kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lumajang, Joko Sambang melalui keterangan tertulis Minggu 5 Desember 2021 malam. Data itu terkumpul per minggu pukul 5 WIB. Selain rumah warga, ada 13 fasilitas umum yang ikut terdampak. Terjadi di jembatan, sarana pendidikan, dan tempat ibadah. Dari rumus berita yaitu 5W tambah 1H yang kami dapat adalah What? Gunung Semeru mengalami erupsi. Wo? Masyarakat Kabupaten Malang dan Lumajang. Where? Kabupaten Malang dan Lumajang. When? Selasa 7 Januari 2021. Why? Akibat erupsi Gunung Semeru. Dan how? Selain rumah warga, ada 13 fasilitas umum yang terdampak, terdiri dari jembatan, sarana pendidikan, tempat ibadah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan melihat hasil diskusi kami, bisa maju. Coba di kelompok 2. Perhatikan punya teman kamu, tinggal kamu pilih ya, dari slide ini, boleh dari sini ya, dari sini juga boleh, yang itu juga, coba sebagian kemari, sini nak, ya, lebih asiknya itu dia di sini, ya, oke, nanti kalau ada komentar silakan dikasih tahu, kalau memang tidak ada komentar silakan diberitahu juga.
kemarin? Ada enggak? Coba. Ada yang mau komentar atau tidak? Menurut dari kelompok kami, berita dari kelompok 1 ini cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Baik, tepuk tangan dulu. Iya, ya, kelompok 1 silakan duduk. Iya, kelompok 1 silakan duduk. Nah sekarang ya, saya mau buka dulu kelompok kedua ya. Kelompok kedua tadi sebentar. Ya, iya. Oke, silakan. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya ingin perkenalkan nama saya Anggun dan teman saya Amanda, Chelsea, dan Ayu. Judul berita kami adalah Kartu Dampak Akibat Kecelakaan Beruntun di Cirebon, jakartakompas.com. Terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dan pengguna kendaraan lain di Jalan Alternatif Cirebon atau Transyogi, Bekasi, Jawa Barat, Senin 18 Juli 2022 sore. Kecelakaan yang diduga karena truk mengalami remblong itu mengakibatkan arus lalu lintas di sekitarnya menjadi macet total. Kanit Laka Lantas Polres Metro Bekasi, Kota AKP Farida membenarkan kejadiannya kecelakaan antara truk dan sejumlah pengendara mobil di ruas jalan tersebut. Kendaraan yang terlibat dump truck Isuzu Nopel B9756 BYZ, Daihatsu Xenia Nopel B1516 FRP, dan Suzuki APF Nopol B1457 TOI, kata Kanit Kapul Santalnatas Polres Bogor Ibda Angga Nugraha melalui keterangannya Senin 19/9/2022. Kondisi jalan menurun, arus lalu lintas padat. Setiba di tempat kejadian perkara atau TKP, gagalnya fungsi rem, lalu truk menyerempet belakang sebelah kanan Daihatsu Xenia keterangannya. Menurut dari rumus 5W+1H, Watt, kecelakaan beruntun di Cirebon. Wo, kecelakaan antara truk dan sejumlah pengendara motor. Where, Transyogi, Bekasi, Jawa Barat. When, Senin 18 Juli 2022 sore. Why, karena truk mengalami remblong lalu truk menyerempet belakang sebelah kanan. How, kata Laka Lintas Polres Metro Bekasi, Kota AKP Farida. Jika ada yang bertanya, Kelompok 3 silakan komentarin. Kalau ada, Anda boleh perhatikan ya. Boleh dari sini, boleh sini, nanti biasa dari sini ya. Coba perhatikan sebentar. Kalau memang ada, tidak sebentar ya. Bagaimana nak? Kelompok 3 silakan. Ada komentarnya atau tidak? Menurut dari kelompok kami, penjelasan dari kelompok 2 sudah cukup jelas. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok 2 duduk dan kelompok 3 sekarang presentasi ya, sebentar. Sebentar ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 perkenalkan, nama saya Mikael dan teman saya Natalia, Erik, dan Kelvir. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak belasan motor mogok akibat banjir. Kota Bandung, ayobandung.com. Banjir menerjang Jalan Raya Cimindi tepat di perbatasan antara Kota Cimaci dan Kota Bandung pada Senin 25 Desember 2023 sore kemarin. Luapan air banjir sempat melumpuhkan akses utama antar Kota Bandung
dan Cimaci selama hampir 2 jam. Kendaraan roda 2 dan roda 4 menembus genangan karena ketinggian air mencapai 70 cm. Akibatnya banyak pengendara sepeda motor menerjangnya. Betul, kemarin kejadian banjir sekitar pukul 16.30 WIB, tapi pukul 18 WIB sudah surut lagi dan bisa dilalui kendaraan, kata Sena, warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Menurutnya, genangan air yang melumpuhkan akses jalan merupakan luapan dari Sungai Cilember akibat terjadinya penyempitan badan sungai. Menurut rumus 5W tambah 1H, Watt, dampak belasan motor mogok akibat banjir. Para pengendara motor dan mobil. Jalan Raya Cimindi tepat di perbatasan antara Kota Cimaci dan Kota Bandung. Senin 25 Desember 2023. Karena genangan air yang melumpuhkan akses jalan merupakan luapan dari Sungai Cilember akibat terjadinya penyempitan badan sungai. Betul, kemarin kejadian banjir sekitar pukul 16.30 WIB, tapi pada pukul 18 WIB sudah surut lagi dan bisa dilalui kendaraan, kata Sena, warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Oke, ini sama percis ya, ini kelompok 3. Silakan kelompok 1 perhatikan cara kerjanya mereka, ada mungkin ditanyakan. Perhatikan kerja teman kamu. Menurut kelompok kami, kerja diskusi kelompok 3 sudah cukup jelas. Oke, silakan duduk dan tepuk tangan buat kita semua. Iya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, dikembalikan ke posisi awal. Baik, tadi kelompok 1 silakan kumpulkan tugasnya, mana apanya? Iya, di kelompok 1 sama apanya? Iya, oke. Kelompok 2 tadi mana nak? Sini nak, kertasnya tadi. Kertas yang ini tadi. Kelompok 2, iya. Itu ada kertasnya. Oke, ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Baik. Jadi setelah saya mendengar hasil diskusi kalian, sudah cukup bagus. Berarti Anda sudah paham sampai di sini. Tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih. Ya, sudah paham. Nah, setelah saya melihat ini ada 3 kelompok nih, iya kan? Kelompok 1, 2, dan 3 semuanya luar biasa, nilainya baik. Saya kasih reward. Ini saya kasih sama teman kamu, nanti tolong dibagikan secara bersamaan ya. Itu reward saya. Ucapan kalian itu sudah paham sebenarnya tentang pelajaran apa? Materi teks berita. Ya. Nah, tiba saatnya kita di bagian kesimpulan. Ya, setelah Anda mempelajari teks berita ini, kira-kira apa yang kalian dapat? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Kesimpulan yang kami dapat adalah bahwa dari setelah yang kami lihat dan kami cermati dari teks berita, kami jadi lebih tahu mana berita yang sangat penting, berita penting dan berita yang tidak penting.
Dan kami juga tahu bahwa tidak semua berita memakai rumus 5W tambah 1H. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat temannya. Terima kasih. Tadi saya sudah mendengar ada berita sangat penting, penting dan tidak penting. Ada berita semuanya itu apa ya? Kalau saya katakan ada berita yang lengkap dan tidak yang lengkap. Kenapa? Ada yang tahu? Silakan. Karena berita itu ada yang lengkap dan juga yang tidak lengkap. Berarti isinya itu betul-betul memang lengkap dan tidak lengkap. Iya. Terima kasih. Nah, ada yang mau bertanya sama Bapak? Gak ada? Iya, berarti Anda sudah paham ya materi kita hari ini ya. Nah, untuk itu anak-anak sekalian ya, jikalau mendengarkan berita, teliti dulu beritanya ya. Jangan langsung cepat mengambil apa kesimpulan. Baik. Untuk itu yang terakhir sebelum kita pulang ya Nak ya, sebelum kita pulang, mana ketua kelasnya? Silakan Nak, pimpin doa Nak, kita pulang. Sebelum kita pulang, ada alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak semuanya. Selamat pagi. Iya, kita salaman ya Nak.